Perkenalkan, nama saya Alex. Saya pemuda desa yang tinggal jauh dari kota. Hutan, gunung, dan sungai tempat main kami. Langsung saja. Maret 2014, aku beserta 4 temanku, Dodi, Reza, Saleh, dan Heru, ingin mengadakan perpisahan sahabat kami, yaitu Heru. Heru adalah anak tunggal dari keluarga yang kaya. Ya, bisa dibilang Heru anak yang cukup manja di antara kami. Heru ingin melanjutkan sekolah ke kota. Dari desaku ke kota memakan waktu 2 hari menggunakan kapal, karena desa kami tidak memiliki jalur darat. Alex, aku kan mau pindah nih, kata si Heru. Terus, jawabku, camping yuk, kata si Heru. Males kamu kan anak manja, mana tahan kamu di hutan, digigit nyamuk. Jawabku, tahan bro, masa iya kamu gak mau jalan-jalan sama temenmu ini untuk yang terakhir kalinya bro, kata si Heru. Apa-apaan sih kamu Her? Jawabku. Gimana? Ajak teman lain juga gimana? Lanjut si Heru. Lalu saya dan Heru berangkat ke rumahnya Soleh. Kebetulan kata Heru ada Dodi sama Reza. Ada apa woi? Kata Soleh. Nih si Heru ngajakin kita naik camping di atas gunung. Jawabku. Singkat cerita, kita semua akhirnya sepakat untuk naik besok jam 7 pagi. Kami pulang masing-masing ke rumah untuk mempersiapkan peralatan untuk naik besok. Malam pun tiba. Waktu itu pukul 8 malam saat makan. Aku bilang ke ibu untuk meminta izin. Bu, besok aku sama teman-teman mau camping ke gunung. Ada acara apa? Kok mendadak? Tanya ibu. Iya bu, kan mau perpisahan sama Heru bu. Jawabku. Ya sudah, hati-hati, jangan macem-macem dan jaga tingkah laku. Oke bu. Keesokan paginya, aku sudah siap-siap mau berangkat. Akhirnya kulihat dari jauh datang Heru, Soleh, Dodi, dan Reza. Sudah siap kah bro? Teriak Reza. Udah, kataku. Lalu aku melihat ada senapan. Lalu aku tanya, kamu ngapain bawa senapan, Za? Reza itu emang sudah biasa berburu dengan bapaknya. Berburu rusa untuk dijual lagi. Karena hutan di kampung kami masih alami dan masih banyak binatang liarnya. Akhirnya kami berlima berangkat menggunakan perahu. Orang kampung kami menyebutnya ketinting. Ketinting akulah yang kami gunakan, karena perahuku lumayan besar untuk kami. Dalam perjalanan menuju arah gunung, kami melalui sungai-sungai kecil. Kami melewati sungai-sungai kecil untuk menuju kaki gunung tersebut. Sungai yang kami lewati tidak terlalu besar. Mungkin lebarnya sekitar 10 atau 15 meter kalau air lagi pasang. Gunung yang kami tuju ini sebenarnya bukanlah gunung wisata seperti gunung lainnya. Bahkan di sana tidak memiliki pos. Gunung ini biasanya hanya didaki untuk para pemburu, karena gunung hutan yang masih rimbun. Jarak tempuh dari kampungku ke kaki gunung memakan waktu hampir 2 jam. Hanya bisa menggunakan ketinting. Setelah semua perlengkapan dimasukkan di dalam perahu, Heru bilang, Lex, kamu yang bawa ya, kamu kan jago. Dengan sedikit raut muka yang buatku jengkel. Iya Lex, ini kan ketinting kamu,
Jadi kamu sudah tahulah selah mesinnya, kata si Dodi. Oke, brengsek emang nih kalian semua, jawabku. Akhirnya akulah yang joki ketintingnya. Sedangkan di depanku ada Heru, Dodi dan Saleh. Dan di depan memegang dayung si Reza, karena yang paling tahu betul tempat tujuan kami. Berangkatlah kami menggunakan ketinting milikku. Setelah lumayan jauh dari kampung perjalanan kami, mungkin sekitar 30 atau 40 menit jalan, lalu keanehan pun mulai terjadi dari sini. Tiba-tiba Reza teriak, "Stop!" Langsung semuanya kaget. "Ada apa, Za?" tanya si Heru. "Tuh lihat, di depan ada apa?" kata si Reza. Ada seekor buaya yang lumayan besar yang menghalangi jalan kami. Aku merasa aneh, kenapa buaya itu gak mau hilang-hilang dari jalan kami, yang berjarak lumayan jauh. Lalu kami semua melihat Reza berjongkok dan mengambil air lalu membaca sesuatu. Entah apa yang dikomat-kamitkan Reza, lalu dia semburkan air itu ke sungai kembali. Alhamdulillah, kami lihat buaya itu sudah mulai pergi dan menghilang masuk dalam air. Orang sekampung juga pada tahu kalau Reza dan keluarganya nenek moyangnya adalah keturunan buaya. Itu cerita ibuku. Alhamdulillah sudah pergi. Gak apa-apa woi, santai aja tuh muka, timpal Reza yang melihat kami pada bingung. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan kami menuju gunung. Canda tawa kami lalui. Sampailah kami di sebuah pondok tempat kami harus memulai berjalan kaki. Setelah barang dan perlengkapan kami naikkan dari atas perahu. "Za, kamu sama Saleh naikkan mesin ketintingnya di atas ya, di bawah pondok tua itu." "Oke boy," jawab Reza. Setelah nunggu Reza dan Saleh ngangkat mesin ketinting, lalu Saleh datang menghampiriku. "Lex, kayaknya kipasnya nyangkut sesuatu deh, gak bisa diangkat," kata si Saleh. "Ah, masa sih? Tadi baik-baik aja kok." Langsung aku turun kembali ke perahu. Kulihat si Reza sedang ngangkat-ngangkat tapi gak bisa-bisa. "Awas bro, sini ku coba." Ku coba ngangkat dengan sekuat tenaga. Betapa terkejutnya kami ketika melihat ular yang melilit di kipas ketintingku. "Masya Allah, apa tuh?" kataku. "Allahu Akbar," kata Reza melihat ular yang melilit di kipas. Perasaanku mulai gak enak, seolah alam tak mengizinkan kami untuk mendaki. Entah teman-teman merasakan hal sama atau tidak, kataku dalam hati. Kulihat Reza mengeluarkan parangnya, lalu Reza tebas kepala ular itu. Aku juga tidak tahu itu ular apa. "Za, kenapa kamu bunuh?" kataku. "Emang kenapa?" jawab si Reza. "Kan kita bisa usir ular itu tanpa membunuhnya," kataku. "Udahlah, kelamaan, buru kita daki kesorean," jawab si Reza. Aku sedikit kesal melihat Reza yang tidak sabaran. Lalu Reza dan Saleh mengangkat mesin ketinting ke pondok tua, disusul aku di belakang. Kulihat kepala ular itu yang putus di parang Reza. "Kalian lama banget sih," kata si Heru. "Iya sabar, ini udah selesai," jawabku kepada Heru. "Her, apa gak kita batalin aja campingnya ke gunung?" timpalku kepada Heru. "Emang kenapa Lex?
Jawab Heru dengan heran. Aku merasa aneh. Perasaanku gak enak, Ru. Takut terjadi apa-apa, kataku. Disinilah awal mulai kami melangkah dan keanehan serta gangguan makhluk hutan Gunung Kalimantan. Pukul 11, akhirnya kami berlima kumpul semua di Pondok Tua. Titik tempat kami harus berjalan kaki menuju gunung. Apa sebaiknya kita gak usah camping di gunung aja, bro? Kataku kepada mereka. Ada apa, Lex? Kata si Saleh. Iya, ada apa, Lex? Kok kamu jadi penakut gini, Lex? Kata si Reza. Iya, Lex, aku aja yang penakut berani kok naik gunung ini. Kata si Heru. Bukannya aku takut, cuma aku merasa kali ini perasaanku gak enak aja. Kayak ada sesuatu yang membuatku tidak enak. Pertama, ada seekor buaya yang lumayan besar menghalangi jalan kita tadi di sungai. Kedua, ada ular melilit di kipas mesin ketinting kita. Apa kalian tidak merasa aneh? Seolah alam tidak mengizinkan kita. Jelasku kepada mereka semua. Entah perasaanku ini salah atau benar. Yang pastinya aku ingin bilang perasaanku ini kepada teman-temanku. Udah, Lex, kamu tenang aja. Hutan dan gunung di sini aku udah hafal semuanya. Tidak akan terjadi apa-apa pada kalian semua. Jika ada hantu atau binatang liar, akan kutembak kepalanya dengan senapan saya ini. Timpal si Reza sambil tertawa. Hush, gak usah ngomong sembarang gitu juga kali, Za. Saut Dodi. Tenang, aku akan jaga kalian. Ini janjiku seorang Reza. Timpal si Reza. Dengan perdebatan yang lumayan seru, akhirnya kami putuskan untuk tetap lanjut camping di gunung selama 3 hari. Oke kawan-kawan, sebelum kita mulai melangkah dari sini, mari kita berdoa sama-sama untuk keselamatan kita semua. Selesai berdoa, tidak lupa kami cek kembali logistik kami. Untuk air minum, kami tidak khawatir karena di sana ada air terjun dan mata air di dalam goa. Kata si Reza. Bismillah, kami berjalan memasuki hutan yang dipimpin oleh Reza. Di belakang Reza ada Saleh, Dodi, Heru, dan aku paling belakang. Za, jalannya santai aja sambil ngobrol biar gak capek. Teriakku pada Reza. Oke bro, aman. Saut Reza. Sekarang aku tidak mikir macam-macam lagi, karena janji Reza akan jaga kami semua. Langkah demi langkah, canda dan tawa terus mengalir cair di perjalanan kami kali ini. Hutan yang lebat, pohon-pohon besar nan hijau asri alami tanpa sentuhan manusia. Inilah keindahan hutan Kalimantan. Setelah hampir 1 jam berjalan, kami melihat ada sebuah bangunan yang lumayan besar. Bangunan itu terlihat tua dan dipenuhi rumput-rumput sekeliling, dan di dalam bangunan tua itu yang tampak menyeramkan. Lalu aku dekati bangunan tua itu. Kulihat setiap tiang-tiang bangunan tua itu terdapat ukir-ukiran orang Dayak. Ukir-ukiran itu sangat rapi dan indah. Aku penasaran dan bertanya dengan Reza yang ada di depan. Za, itu bangunan apa Za? Kayak udah tua sekali Za, tanyaku. Itu namanya Lamin, bangunan suku orang Dayak zaman dulu. Lamin itu tempat orang berkumpul atau tempat mengadakan suatu acara-acara tertentu. Zaman dahulu, cerita bapak dan almarhum nenekku di sini pernah ditinggali oleh suku-suku Dayak. Makanya di sini disebut Longiram. Entah apa artinya, aku juga nggak tahu.
kata Reza jalan sambil menjelaskan. Za, terus orang-orangnya pada kemana Za? Tanya Heru. Konon katanya banyak yang meninggal secara misterius dan dikuburkan di sini. Seiring berjalannya waktu, keberadaan orang-orangnya menghilang seperti ditelan kabut. Jelas Reza kepada kami semua. Brik, teriak Heru. Kenapa Ru? Tanyaku. Istirahat dulu, capek, haus sama lapar, kata Heru. Oke semuanya, kita istirahat dulu di sini. Saleh, Dodi, masak air ya. Pintaku pada Saleh dan Dodi. Oke Lex, jawab si Saleh. Aman Lex, jawab Dodi. Lalu kulihat ada sebuah pohon besar. Sepertinya di situ kayaknya enak untuk rebahan, pikirku. Jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kami istirahat. Mau kemana Lex? Tanya Heru. Itu ke pohon besar. Mau istirahat sebentar. Mau rebahan. Jawabku. Awas Lex, ntar diculik Mbak Kun-kun. Timpal si Reza sambil tertawa. Tanpa pedulikan omongan mereka, aku langsung gas ke sana. Pas datang di pohon besar, kuletakkan karirku, lalu kusandarkan tubuhku di pohon besar itu. Ah, mantap, teriakku pada mereka yang lagi sibuk mengumpulkan kayu api. Baru aja sebentar ku pejamkan mataku. Ada seorang bapak-bapak tua dengan rambut putih beruban janggut putih dan berjalan sedikit membungkuk. Nak, mau apa kalian di sini? Tanya bapak tua itu. Maaf Pak, kami di sini hanya ingin camping Pak. Jawabku penuh rasa gugup. Bapak mau kemana sendirian Pak? Tanyaku kembali. Saya tinggal di sini. Rumah Bapak ada di atas dekat gua. Kalau nak muda mau ikut Bapak ke rumah Bapak, ayo ikut Bapak. Ajak bapak-bapak tua itu. Maaf Pak, terima kasih. Tapi saya tidak bisa Pak. Tidak enak sama teman-teman saya Pak. Kalau kamu tidak mau ikut Bapak ke rumah, kalian semua akan mati. Lalu muka bapak itu berubah menyeramkan. Matanya keluar. Darah matanya membasahi mukanya. Bapak itu seketika memeluk tubuhku. Darah yang bercampur nanah itu menempel di mukaku, lalu aku teriak. Tolong! 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 Teriakku dengan sekuat tenaga. Plak! Sebuah gamparan mengenai pipiku. Bangun Lex! Bangun! Ujar Reza yang membangunkanku. Aku langsung bangun dan berdiri. Mana bapak itu? Mana bapak itu? Ucapku dengan keringat yang membasahi mukaku yang agak pucat. Kulihat di depanku berdiri temanku. Kamu kenapa Lex? Tanya Reza. Kamu mimpi Lex? Tanya Heru. Enggak apa-apa bro, jawabku. Makanya jangan tidur, kata si Reza. Aku gak tidur kok, jawabku. Udah, yuk kita makan mie rebus dulu, kata Dodi. Kami pun semuanya kembali ke tempat teman-temanku masak mie rebus. Wah, enak nih, kataku sambil mengambil segelas pop mie yang sudah diseduh air panas. Sambil makan, aku memikirkan apa yang sebenarnya terjadi tadi. Apakah benar tadi aku tertidur? Apakah barusan tadi itu hanya sebuah mimpi?
Pikirku penuh dengan rasa kebingungan. Aku benar-benar bingung. Jika tadi itu mimpi, kenapa benar-benar terasa nyata? Udahlah, pikirku. Mungkin tadi aku terlelap karena kecapean. Syukur alhamdulillah udah kenyang. Yuk kita lanjut jalan lagi, ujarku kepada 4 orang temanku. Lalu aku bangun bantuin Saleh beres-beres. Selesai beres-beres, kami siap-siap untuk melanjutkan perjalanan kami. Pukul 1, kami kembali melangkahkan kaki kami kembali menuju gunung. Tetap dipimpin Reza, Heru, Saleh, Dodi, dan aku yang berada di paling belakang. Setelah berjalan melewati pohon besar tadi, aku berhenti. Aku melihat di balik pohon besar itu ada bapak-bapak yang tadi di mimpiku tadi. Seperti orang mengintip yang hanya kelihatan kepalanya di balik pohon besar itu. Lalu bapak itu tersenyum yang menyeramkan. Lex, ayo, kok berhenti? Dodi menepuk pundakku yang hampir membuat jantungku copot. Iya bro. Pas aku tengok kembali, bapak-bapak aneh itu tidak ada lagi. Lalu kami lanjutkan perjalanan kami. Membayangkan senyuman bapak-bapak itu membuat bulu kuduku merinding. Aku sengaja diam dan tidak bercerita dengan teman-temanku karena aku tidak ingin merusak suasana perjalanan kami. Setelah lumayan berjalan, kami semua berhenti. Kami terpukau dan terpesona melihat air terjun yang tepat berada di samping jalan. Wow, keren. Jadi ini Zah, air terjun yang kamu ceritakan pada kami. Iya bro, keren kan? Kata si Reza. Sumpah, keren banget, sautku pada Reza. Ingin sekali kami pergi mandi ke air terjun itu. Tapi Reza melarang kami. Katanya takut kemalaman sampai puncak gunung. Akhirnya dengan berat hati, kami melanjutkan perjalanan kami. Setelah berjalan yang lumayan jauh, aku minta stop. Lalu kami minum-minum dan membakar sebatang rokok pensil untuk menghilangkan lelah. Lex, air minum kita tinggal sedikit nih, timpal Saleh. Tenang, bentar lagi, tidak jauh dari sini ada gua, di dalamnya ada mata air, saut Reza. Setelah habis sebatang rokok pensil, yuk lanjut, ajakku. Kami melanjutkan perjalanan lagi. Benar saja kata Reza, tidak lama kami berjalan, ada terdapat sebuah goa. Di mana mulut gua ini tidak terlalu besar, tapi di dalam gua ini terdapat 6 cabang. Entah mengarah kemana, tidak ada orang kampung yang tahu dan tidak pernah mencoba. Setelah kami mengambil air untuk bakal kami, lalu kami keluar dari gua itu. Karena mata airnya tidak jauh dari mulut gua saja. Ketika keluar gua, aku teringat kata-kata bapak yang menyeramkan itu. Dia bilang rumahnya dekat gua. Entah kenapa, bulu kuduku langsung merinding melihat pohon tua yang akar-akarnya merayap-rayap di gua itu. Tanpa berpikir panjang, aku langsung ajak teman-temanku melanjutkan perjalanan. Kulihat hari sudah mulai sore. Kini jalan yang kami lewati terus saja menanjak. Beberapa kali aku lihat Heru terjatuh dan mengeluh. Tapi tetap saja, dia semangat sekali sampai puncak. Sebentar lagi kita akan sampai puncak dan kita akan disuguhkan dengan terbenamnya matahari. Pemandangan yang tak akan pernah kita lupakan sampai kapanpun sampai kita mati. Teriak Reza. Semangat, semangat, semangat. Teriak kami semua. Dengan penuh keringat dan perjuangan, sampailah kami di atas puncak Gunung Kalimantan.
dengan pemandangan yang sangat-sangat indah menyejukkan mata. Hutan yang hijau dan anak sungai-sungai yang terpancar senjanya matahari kelihatan dari atas puncak gunung Kalimantanku ini. Benar-benar ciptaan Tuhan yang sangat indah. Lalu kami letakkan tas kami semua, serta perlengkapan yang kami bawa. "Reza, bantu aku buat tenda ya." "Oke bro," jawab Reza. "Za, makasih ya udah bawa kita semua ke sini," ungkap Heru. "Aku tak akan pernah lupakan kalian semua, para sahabat-sahabatku," ungkap Heru yang terlihat matanya berkaca-kaca. Lalu kami semua peluk Heru. Suasana kali ini berubah menjadi haru. Udah, yuk bikin tenda, keburu malam nih," kataku yang memecah suasana haru. "Saleh, Dodi sama Heru cari kayu api ya. Aku sama Reza bangun tenda," perintahku. Kulihat mereka bertiga berangkat cari kayu api. Sedangkan aku sama Reza bangun tenda agak besar cukup untuk kami berlima satu tenda. Tenda sudah selesai. Kumasukkan semua tas-tas kami ke dalam tenda. Tapi ketiga orang itu belum juga balik-balik. Aku khawatir takut terjadi apa-apa sama mereka karena hari sudah mulai gelap. Akhirnya setelah nunggu mereka belum juga kembali, aku putuskan untuk mencari mereka sendiri. Sedangkan Reza kupinta untuk menunggu di tenda. Saat aku mau keluar tenda, kulihat mereka bertiga lari-lari ke arahku sambil membawa kayu api. Woi, ada apa nih? Kok lari-lari?" tanyaku. Itu, kata si Heru. "Ada binatang aneh, Lex," kata si Dodi. "Binatang kepala dua, satunya kepala binatang, satunya lagi kepala manusia, Lex," lanjut si Saleh. Dengan nafas yang ngap-ngap, mereka sambil menjelaskan. "Sudah, biarkan saja. Selagi kita tidak mengganggu mereka, mereka juga tidak akan ganggu kita juga," saut Reza sambil keluar dari tenda dengan senapan andalannya. Mendengar penjelasan dari Saleh membuatku merinding. Hari sudah mulai gelap. Lalu kunyalakan api untuk masak air dan nasi. Sedangkan yang lain sudah masuk di dalam tenda. Mungkin mereka kelelahan lari-lari dari tadi melihat binatang aneh. Entah makhluk apa yang mereka lihat. Yang pastinya mereka ketakutan abis. Setelah air dan nasi masak dan tidak lupa menu andalan rebus mie kuah, kupanggil mereka untuk keluar makan bersama. Kami nikmati makan malam kami yang ditemani api unggun. Setelah makan, lalu kami membakar sebatang rokok pensil dan ditemani secangkir kopi. Kami sambil ngobrol-ngobrol santai dan sedikit bercanda, seolah melupakan kejadian yang barusan menyeramkan. Pukul 11 malam. "Ngantuk nih bro," kataku pada mereka ngajak mereka masuk tenda. "Sama nih, aku juga ngantuk," sambung Heru. "Ya udah yuk kita istirahat." Akhirnya kami semua masuk tenda. Tidak butuh waktu lama, keempat temanku pada tidur. Terdengar dengkuran Reza yang membuatku susah untuk tidur. Saat aku sudah setengah tidur, antara sadar dan tidur, tiba-tiba jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.